Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada acara doa malam ini saya akan share tentang muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20 Alkitab berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alkitab bilang kamu telah dibeli. Loh, memang kita ini barang jualan gitu ya. Saya ingin jelaskan latar belakangnya kenapa kita dibeli. Sebelumnya kita sudah terjual kepada iblis. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita sudah terjual kepada iblis. Dan untuk membebaskan kita dari tangan iblis, dari tangan kuasa kegelapan, maka satu-satunya cara yang dijelaskan oleh Alkitab supaya kita bebas adalah dengan Yesus datang dan dia mati di kayu salib. Dengan darahnya sendiri dia telah membeli kita. Dan gak tanggung-tanggung Alkitab bilang harganya telah lunas dibayar. Jadi kita yang mestinya pertama sudah berdosa sehingga kita harus mati karena dosa. Kita kena kutuk. Tapi kemudian karena Yesus dia mati untuk kita, dia menggantikan kita untuk mati. Dia membayar utang-utang dosa kita. Dia membayar tagihan-tagihan iblis atas hidup kita. Jadi kita yang mestinya sudah berada di tangan iblis dibeli kembali oleh Allah dengan memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Jadi harga kita ini sangat mahal. Firman Tuhan berkata, kita ini sangat mahal harganya. Kalau Bapak Ibu Saudara tanya, harganya semahal apa? Semahal diri Allah sendiri. Kok bisa? Iya, karena yang datang adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Kok kita bisa semahal Allah sendiri? Karena Kejadian 1 berkata, kita dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Kita bukan Allah, dengar baik-baik. Kita bukan Allah untuk disembah. Tetapi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bedanya, Allah adalah pencipta, tetapi kita adalah ciptaannya. Allah untuk disembah, kita untuk menyembah. Jadi kita lihat betapa mahalnya hidup kita, betapa mahalnya diri kita. Dan Alkitab bilang sudah lunas dibayar. Jadi bukan baru perskot dibayar kepada iblis. Sudah lunas dibayar. Sehingga saya beritahu, ini mengandung arti iblis tidak punya hak lagi atas hidup kita. Dia tidak punya bagian lagi atas hidup kita. Dan dia tidak bisa menuntut kita apapun. Sekali lagi, iblis tidak punya bagian lagi atas hidup kita. Iblis tidak punya hak lagi atas hidup kita. Dan dia tidak bisa menuntut apapun lagi dari kita. Kenapa? Karena Yesus sudah membayar kita lunas. Dan itu berarti sekarang kita adalah milik Allah. Sekali lagi, sekarang kita adalah milik Allah. Dan tahu apa yang Tuhan minta kepada kita? Cuma satu di sini. Apa yang Tuhan minta? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu hari ini saya bicara tentang memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, saya ingin jelaskan 3 cara bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Begitu dikatakan memuliakan Allah dengan tubuh kita, kata memuliakan ini di dalam terjemahan bahasa asli itu ada beberapa arti. Nah, saya ambil khusus dihubungkan dengan konteks yang saya mau sampaikan hari ini. Pertama, waktu kita memuliakan Allah itu artinya memuji. Kedua, mengagungkan. Ketiga, memperbesar. Jadi waktu kita memuliakan Tuhan berarti kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita membesarkan Tuhan. Masih banyak arti yang lain, ada menghormati, ada memberikan kemuliaan, membuat termasyur dan semuanya. Tapi saya bawa di konteks yang saya mau sampaikan hari ini lainnya, yaitu memuji, mengagungkan dan memperbesarkan Tuhan. Nah, ada 3 cara kita bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan, memperbesar Tuhan, membesarkan Tuhan. Yang pertama dengan tubuh kita ya. Yang pertama lewat puji-pujian. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu artinya kita sedang memuliakan Tuhan. Dan ini bisa dilakukan oleh tubuh kita dengan mulut kita, tetapi harus dengan segenap hati. Bukan sekedar pujian, karena Alkitab berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Nah, itu bukan memuliakan Tuhan yang Tuhan mau. Tuhan mau waktu kita memuliakan Tuhan, bukan sekedar mulut, tapi dengan segenap hati. Mulut mengungkapkan apa yang dari hati. Jadi waktu hati kita penuh dengan syukur kepada Allah, kita ungkapkan lewat mulut. Makanya seringlah memuji dan menyembah Tuhan. Nyanyikan nyanyian pujian penyembahan pada Tuhan, tetapi harus keluar dari dalam hati kita. Yang kedua adalah lewat karakter kita. Lewat kehidupan, perbuatan-perbuatan kita. Maksudnya, pastikan karakter kita adalah karakter yang memuliakan Tuhan. Apa hubungannya? Bisakah orang melihat kita kemudian dia berkata, wow, kok orang Kristen begitu ya? Kok anak Tuhan begitu ya? Kenapa? Karena dia lihat kita pemarah, suka berutang, tukang gosip, penuh kepahitan, kata-katanya sinis, tidak bisa dipercaya. Semua hal-hal yang buruk sifatnya. Nah, itu tidak akan mempermuliakan Tuhan. Karena mereka kenal kita anak Tuhan. Tapi coba kemudian mereka bilang, wow, luar biasa tuh orang Kristen ya. Luar biasa tuh anak Tuhan ya. Hidupnya penuh kasih. Dia suka memberi. Dia suka menolong. Dia suka berbuat baik. Itu dengan sendirinya kita sudah memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena 2 Korintus 3 berkata, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3. Jadi kita ini adalah surat Kristus. Kalau ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Lihat ya. Surat Kristus. Jadi kita ini surat. Orang bisa membaca tentang Kristus lewat kehidupan kita.
Orang bisa membaca tentang Tuhan lewat kehidupan kita. Sehingga waktu kehidupan kita memuliakan Tuhan, orang akan memuliakan Tuhan. Tapi waktu hidup kita tidak memuliakan Tuhan, orang akan menghina Tuhan. Itu orang Kristen seperti itu, itu anak Tuhan seperti itu. Jadi lewat karakter kita, lewat perbuatan kita. Tapi yang ketiga, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Lewat pelayanan kita. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita mengerjakan pekerjaan pelayanan, itu artinya kita sedang memuliakan Tuhan. Makanya pastikan Bapak Ibu Saudara mengambil bagian dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan. Beri dirilah di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena waktu kita memberi diri kita di dalam pekerjaan pelayanan, maka itu artinya kita sedang memuliakan Tuhan. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu sudah dapat pencerahan yang baru. Wow, kita sudah dibeli, dibayar lunas. Sekarang kita ini milik Tuhan. Dan yang Tuhan minta kepada kita cuma satu, muliakanlah Dia dengan tubuh kita. Lewat apa? Ada pujian-pujian penyembahan. Yang kedua, lewat apa? Karakter, kehidupan kita yang merupakan surat Kristus. Yang ketiga, lewat apa? Lewat pelayanan kita. Terlibatlah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan.